Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Ya teman-teman, pagi hari ini saya ingin berbagi pengalaman ya. Saya berharap mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yaitu swasembada sayuran. Oke, jadi ini teman-teman, ada satu hal yang sepele tetapi banyak orang yang tidak tertarik untuk melakukan itu, padahal ini kalau dari pengalaman saya itu sangat luar biasa. Jadi nanam sayuran sendiri di pekarangan sekitar rumah. Ini pekarangan kami cuma sempit, tetapi alhamdulillah semenjak kami menanam sayur-sayuran itu kami sangat terbantu. Sekarang saya nggak pernah beli yang namanya sayuran, bahkan kita bisa berbagi sama keluarga, bahkan kemarin sempat menjual. Nah, jadi kalau kami hitung-hitung itu kami bisa ngirit, bisa hemat pengeluaran itu setiap bulannya kurang lebih 300.000 rupiah. Kan lumayan nih. Jadi hemat bisa 300.000 rupiah, kita masih bisa menjual, masih bisa berbagi sama keluarga. Ini salah satu sayuran kami, kacang panjang. Ini udah mulai berbuah panjang-panjang. Oke. Ini nggak banyak, kita nanamnya sedikit-sedikit, tapi macamnya banyak. Ada kacang panjang, terus itu buncisnya udah mau habis. Kemarin udah lama kita manennya. Oke, ini karena di bawah ini banyak pecahan genteng, jadi kita pakai karung. Itu tetap bisa diakalin. Oke, terus ini juga nih, ini yang sepele nih. Cuma pucuk ubi ini hampir nggak ada hamanya. Dia nggak salah kalau Pos Plus bilang tongkat dilempar jadi tanaman. Nah, inilah dia. Ditancepin aja, nggak usah dipupuk, nggak usah apa, asal dia disiram atau basah, insya Allah dia tetap. Cobalah bayangin, kalau kita ke pasar beli sayuran pucuk ubi, sementara kita nanam yang sangat mudah dan kita punya tanah, tapi kita nggak mau melakukan. Cobalah, sayang sekali. Pepaya ini juga, daunnya, pepayanya bisa disayur. Oke, ini tomat juga kami nanam sedikit, tapi udah segini ini udah sangat cukup. Oke, matang jadi untuk disambal, mau di sayur, nggak usah beli. Buncis ini udah mulai habis, dan memang kita jadi nanamnya nggak serempak semuanya. Ini nanam, ini panen, mulai nanam lagi, panen lagi gitu. Jadi, nah ini kangkung. Ini kemarin udah beberapa kali panen. Nah ini jadi sengaja dikasih jarak biar bisa manen tiap hari. Oke, ini loncang koro, ini udah mulai berbuah. Jadi nanti perkiraannya yang kacang panjang habis, ini sudah panen. Itu pepaya juga kita ambil daunnya. Nanti juga ada yang jantan tuh, ada bunganya kita ambil. Ini jagung kemarin udah panen. Ini terong yang hijau udah mulai, nanti terong yang depan tuh udah habis, ini udah mulai panen. Ini namanya cepoka, tapi belum berbuah. Oke, kemangi kita juga nanam sendiri, nggak perlu beli. Sawi juga nanam, jadi pokoknya nggak pernah putus, setiap hari bisa panen. Ini pare belum sempat dikasih rambatan ya. Oke, sana pare udah habis, nanti pindah ke sini. Oke, lumayan. Jadi nggak perlu beli pucuk ubi di pasar, karena ini sangat mudah, nggak ada hamanya, lempar hidup.
panen berkali-kali. Nah ini nanti habis, di sana sudah buah. Oke ini, nah itu diperkirakan bentar lagi kan terongnya habis tuh, bawahnya udah kita tanamin bayam, tapi itu bukan bayam cabut, itu bayam apa ya, yang biasa biar awet. Ini cabai sebagian baru mulai buah. Oke, cabai rawit ya. Nanti di sana yang bekas jagung mau kita tanami cabai merah. Nah, teman-teman, selain juga jadi satu bisa menghemat pengeluaran. Kedua, ini juga bisa untuk hiburan. Jadi kita bisa terhibur gitu ya dengan adanya tanaman-tanaman ini. Luar biasa nih, coba. Ada kepuasan tersendiri, kita bisa panen sendiri gitu. Terus anak saya itu yang dulu kurang suka sayuran, sekarang juga jadi suka. Setelah punya tanaman sendiri dia terlibat. Jadi bisa untuk edukasi kepada anak. Nah itu dia. Kemudian juga bisa membuat lingkungan itu jadi lebih gimana ya, lebih cantik gitu. Jadi semacam kayak hiasan begitu. Udah hemat, bisa untuk hiburan, mempercantik lingkungan. Kemudian satu hal lagi yang penting, itu juga bisa dijadikan ajang eksperimen kalau kita mau menjadi petani atau menanam dalam skala yang besar. Misalnya cabai rawit atau cabai besar. Kalau kita cuma nanam sedikit-sedikit di lingkungan rumah kan, kalaupun nggak jadi, kalaupun gagal, kita nggak rugi banyak. Tetapi dengan kita nanam sedikit itu, kita jadi pengalaman. Oh seperti ini ya nanam cabai itu. Seperti ini hamanya, seperti ini solusinya. Nah dengan begitu kita akan lebih percaya diri untuk menanam yang lebih besar. Kalau misalnya kita berminat mau menjadi petani sayuran begitu. Kalau belum ada pengalaman, tiba-tiba kita tertarik pengen nanam cabai misalnya dalam skala yang besar, ya bahaya, nanti bisa nombok gitu. Tapi kalau kita dari kecil-kecilan di lingkungan rumah kita sudah terbiasa, kita mau nanam yang lebih besar pun insya Allah lebih percaya diri. Oke, seledri juga kita masih dalam bentuk bibit. Ya ini cabai ini juga jadi pengalaman. Kemarin nih awalnya keriting ini, jadi saya agak stres juga. Jadi ini juga bisa melatih kesabaran gitu ya. Waktu itu saya nggak sabar, saya pengen cabut, tapi istri ini yang lagi ngerekam nggak boleh gitu kan. Ya biasalah kalau perempuan tuh punya rasa yang beda. Alhamdulillah sekarang berhasil dan ini buahnya udah mulai banyak nih. Lumayan kalau kita bikin gorengan tinggal ambil, untuk lalap nyambal tinggal ambil, nggak perlu beli ya kan. Nih daun jeruk kita juga nanam. Kadang kita butuh, kalau beli ke pasar sedikit nanggung ya kan, punya sendiri nggak perlu beli. Nanti rencana saya juga mau nanam kayak melinjo, diambil daunnya, hal-hal yang sepele tapi luar biasa itu. Ini tomat, tapi belum sempat dibikin pelajaran, belum sempat dibersihin. Kemarin ini pare ayam udah panen berkali-kali, pokoknya bergilir terus. Ini panen, ini nanam, ini berbunga, ini panen, begitu seterusnya. Kasihan lah nanti kalau semuanya nanam, gimana penjualnya? Wow, itu Anda punya pikiran yang terlalu baik karena memikirkan nasib orang lain ya. Bagus sih, bagus. Tapi kalau saya percaya bahwa tidak semudah itu. Artinya kalau ada orang 10 saja yang terinspirasi dengan video ini, itu sudah luar biasa. Karena nggak gampang gitu ya. Pemerintah saja yang mengeluarkan dana miliaran untuk mensosialisasikan sesuatu yang baik itu belum tentu berhasil, apalagi cuma video seperti ini gitu ya. Ada 10 orang saja yang terinspirasi dan mengikuti, itu udah luar biasa. Jadi nggak akan ngaruh, pedagang tetap akan jalan.
Cobalah kita perhatikan di pasar-pasar tradisional, apa sih yang paling laris? Sayuran. Dan nggak sadar bahwa kita bisa nanam sendiri tanpa harus beli. Dan di Rimba Bujang ini saya sih bukan ahli gitu ya, ini tanah jenis apa saya nggak begitu ngerti ya, tapi yang jelas kalau pengalaman saya, tanah di Rimba Bujang ini asal airnya terjamin, airnya cukup, sangat bagus. Jadi hampir semua tanaman cocok ditanam di sini dan luar biasa, pokoknya boleh dicoba. Daripada kita cuma mengeluh mengharapkan bantuan BLT 600.000, dengan begini kita sudah bisa hemat 300.000 per bulan, bahkan bisa berbagi, bisa menjual. Saya pikir ini perlu direnungkan. Oke, jadi intinya kita bisa menjadi keluarga yang swasembada sayuran, khususnya untuk di Rimba Bujang dan sekitarnya. Tapi pada umumnya di Indonesia saya pikir semuanya bisa. Udah gitu aja deh, saya udah kehabisan kalimat. Nah, ya, yang jelas mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.